Halo Gan, jumpa lagi sama Abjad di Lark and Sound. Gue mau cerita dan review. Jadi ceritanya gue mau kan project baru, pindah kosan. Terus gue nggak bawa apa ya, wangian lah, nggak bawa parfum gitu, walaupun banyak. Di rumah tapi cuman di sini gue nggak bawa parfum dan gue pengen nggak betah banget ya pokoknya nggak pakai parfum tuh. Jadi di sini tuh panas, yaitu di Karawang lagi, di Karawang dengan project yang berbeda. Nah itu eh, di sini walaupun musim hujan ya, tapi bawaannya panas gitu. Nah di sini gua nggak bawa parfum dan gua ke salah satu minimarket lah ya gitu. Nyobain tuh satu-satu banyak banget brandnya kan ya. Nah terus satu-satu hari pertama tuh gue cobain. Terus nggak langsung gue beli. Nah, besokannya setelah gue coba nih, ini mana yang lebih enak ya gitu. Sebenarnya ya sama lah satu sama lain gitu ya. Nuansanya sama, parfum-parfum 50 ribuan ke bawah ya maksudnya ya. Cuman di sini yang gue beli justru bukan yang diskon. Nah, ini ada mereknya. Gue mereknya dulu ya gue ceritain namanya Gatsby White Up. Iya, di sini. Jadi gue eh, sebentar kok itu ada. Iya, jadi di sini gue milih Gatsby White Up Toilet. White Up Toilet. Jadi di situ di di sini di websitenya ya. Gue coba cari-cari tahu nih tentang apa sih ingredientsnya segala macam. Ternyata nggak ada kan. Adanya website ini dengan apa ya? Dengan halaman ini aja gitu. Terus di sini dijelaskan ada di gambar ini ada 5 varian, sedangkan waktu itu gue kayaknya cuma 3 atau 4 gitu ya, varian yang ada di minimartnya. Terus sini ada botol-botol yang bisa lu klik ya. Diklik ini ntar dia bakal ke bawah, ikutin gimana waktu itu kita ngekliknya ya. Nah di sini penjelasannya sama banget kan. Wewangian supreme, simple, dan harmonis dengan sentuhan wangi putih yang netral. Membuatmu terkesan berkesan tanpa perlu berlebihan, memberikan Anda kesan bersih dan rileks. Ini penjelasannya sama semua. Oh, enggak nih. Ini lebih menyenangkan. Oh, ini memikat dan dewasa. Oh iya, oke oke. Cuman kata-kata terakhirnya aja ya. Membuat Anda kesan smart dan rapi. The Minimalis itu memberikan Anda kesan kalem tapi istimewa. Anjay. Balik lagi ke atas. eh Ya, gue setuju sih sama apa ya kesan-kesan yang mau diberikan sama masing-masing fragrance-nya ya. Ini nggak dijelasin wangi apa segala macam dan ini menurut gue ya nggak perlu-perlu amat ya. Ini kan harganya sekitar berapa nih? Gue beli waktu itu sebenarnya udah mahal ya. Gue rasa 50 ribuan ya. Atau gue salah 30 ribu sih seingat gue. Seingat gue 30 ribu. Terus dari kelima ini yang gue pilih, ya, waktu itu sih ada 3. Yang gue pilih adalah yang cat ini aja langsung. Gatsby Eau Toilet Sky Reflection in White Up ya. Nah ini penampakannya, sorry, begini penampakannya. Halo. Nah, jadi Gatsby ini yang gue pilih yang biru, itu yang Sky Reflection. Gue suka sih sama botolnya simple ya, simple. Ini tuh biar gampang. Jadi nggak ada box sama sekali, udah gini aja. 50 mili dari Mandom, udah ada halalnya, udah ada BPOM-nya, ya BPOM RI ya. Maksudnya ini maklum sebesar ini sih kalau belum ada dua hal tersebut perlu diragukan ya. Nah ini
ingredients-nya itu cuman ada SD alkohol 40B. Eh, ini alkohol ini gue cari loh sebenarnya ini parfum khusus apa alkohol khusus untuk parfum. Jadi dia benar-benar netral, deodorize gitu. Jadi fragrance-nya tuh benar-benar keluar gitu ya. Terus sama ada water dan fragrance. Oh ya oke. Jadi cuma tiga itu doang. Alkohol, water, and fragrance. Fragrance-nya mungkin ya pakai pakai apa ya? Nggak pakai bibit juga sih ini mah dia pasti bikin dari bikin bibitnya ya. Nah ini expired. Oh 2027. Nah ini yang gue suka ini simple, gue bisa bawa kemana-mana dengan ukuran yang sekecil ini ya. Coba kita balik ke websitenya. Jadi di websitenya itu tuh ada beli di Tokopedia, beli di Shopee, ini tinggal diklik aja nanti akan keluar gini. Oh di sini harganya 27 ya, berarti gua di sana 30.000 setahu gua. Ya ya, ya. Jadi di sini kalau di Tokopedia dia diskonnya 3.000 rupiah. Lumayan lah ya buat ongkir atau apa. Kok ini ada Goldie Roger. Nah ini secara gue udah make sampai segini cukup kelihatan ya. Jadi udah cukup lumayan banyak sih ini. Gue makainya cara makainya ya. Jadi gue buka, gue semprot di leher. Ini biasanya gue jadi set 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 gitu ya. Itu biasanya gue begitu supaya ngelihat ini ada reaksi dari kulit gue apa enggak ya. Biasanya kan kalau di parfum bibit atau apa tuh suka kayak apa iritasi atau gatel atau panas gitu ya. Dan ini enggak. Gitu. Selain itu gue pakai selalu di baju gini. Jadi abis dari sini gue ke sini, terus sama di tangan biasanya gue begini. Kalau pakai lengan panjang cuman di ujungnya aja. Begini gue cara makainya. Jadi semprotannya cukup banyak. Semprotannya cukup banyak dan ini baru bisa apa ya? Kayaknya tuh baru full gitu. Semua notesnya ke apa ya? Ke cium lah sama gua gitu. Jadi emang rada nuntut banyak juga ya untuk parfum 30.000 mesti ada top notes, middle notes sama base note gitu. Ya intinya gue pengen merasakan semuanya gitu. Cuma 30.000 kalau habis mungkin sebulan dengan cara pemakaian seperti itu. Terus ya 30.000 beli lagi lah. Nah intinya gue cukup cukup amazed ya sih sebenarnya. Ternyata dia tuh punya top notes, which is ya marin-marin gitu. Middle notes-nya itu mirip dengan Morris yang putih, Morris robot yang putih ya. Jadi terus atau Creed, Creed tuh yang pertama kali pakai wangi seperti itu. Jadi yang putih juga Creed-nya. Terus enaknya ya ini ternyata punya bass note ya. Iyalah pasti bass note ada ya. Maksud gue tuh bukan yang tipe wangi yang linear gitu, yang dari awal sampai akhir tuh sama enggak. Ini tuh awal-awalnya lebih ke marin, terus di tengah-tengah lebih ngarah ke parfum creed itu, terus di base note-nya ternyata gue menemukan ada kayak musk gitu. Musknya cukup bagus dan wanginya tuh solid sih sebenarnya ya. Cuman mungkin orang apa ya, yang tidak terbiasa mungkin akan susah nangkepnya gitu. Tapi dan gue cukup amazed itu. Jadi terakhir tuh biasanya kan kalau gue akhir minggu itu gue balik ke Jakarta. Itu gue tinggal biasa di kalau masih baru sekali pakai tuh baju tuh baju seragam ya, seragam kantor. Jadi gue taruh di gantungan. Itu biasanya pulang kerja jam ya gitulah. Itu ditaruh aja gitu dan hari Seninnya tuh gue udah balik di sini dan itu masih wangi, wanginya wangi base note-nya dan cukup membagongkan.
Itu cukup cukup enak sih menurut gue ya. Jadi kayak white musk-nya tuh eh, kerasa gitu dan enak, adem gitu. Ada mask yang mungkin lebih cenderung kayak powdery atau apa, ini enggak. Jadi emang bener-bener adem gitu. Terus yang gue suka ini nggak tahu ini bener apa enggak ya. Jadi kalau di logonya itu tuh, logonya White Up itu kayak kerah, ya kan? Kayak kerah kerah kemeja gitu, kayak kerah kemeja putih gitu kan ya, White Up gitu. Jadi menurut gue ini menurut gue aja, ini tuh logonya menyasar kepada pekerja white collar, eh, apa apa tadi gue bilang white collar ini white collar apa sih, kemeja kerah putih gitu ya, alias pekerja kantoran gitu. Nah ini tuh target pasarnya itu cukup jelas dari logonya sendiri gitu. Jadi brandingnya tuh dari Gatsby-nya sendiri udah cukup besar, tapi seriesnya itu White Up itu emang menghususkan ke orang-orang eh, kemeja, orang-orang yang berpakaian kemeja kalau ngantor. Ya, berarti bukan tipe-tipe orang yang kerja di luar gitu ya, di outdoor maksud gua. Jadi sekarang aja ya untuk brand sebesar ini bisa dicontoh nih, brandingnya udah mulai mengerucut ke apa ya, ke pasar-pasar tertentu gitu. Yang contohnya ini white collar. Jadi ya menarget pada pekerja kantoran dan pekerja kantorannya ya pakai kemeja-kemeja gitu. Jadi bukan kayak mungkin kalau barista bukan target pasarnya, atau yang eh, sales di luar gitu bukan sebagai target pasarnya gitu. Lebih cenderung yang di belakang komputer, yang di belakang meja gitu ya. Menurut gua dari logo dan namanya aja ya, sebenarnya udah mencerminkan targetnya. Jadi kalau lu bikin ini contoh yang baik nih. Maksudnya kalau lu bikin brand gitu atau varian tertentu gitu. Nah, itu udah mulai dipikirkan untuk menargetkan pasar yang kecil dan niche banget gitu. Niche banget menurut gue ini udah cukup niche sih. Ya nggak dijelaskan white collarnya untuk apa gitu. Dan ini juga gue yang ngarang. Ini kan dari logonya aja gue lihat-lihat gitu. Belum tentu ini bener ya. Maksudnya ini hasil ini gue aja. Analisa gue aja. Botolnya pun simple. Terus tutupnya juga begini aja dari plastik ya. Ininya rapi men. Clampingnya tuh rapi. Terus botolnya tebel kacanya. Dan sablon-sablonnya pun cuma satu warna aja. Tapi botolnya sendiri dibuat dua warna. Supaya ya daripada plain bening aja gitu kan nggak oke. Dan sekalian ngasih warnanya itu pakai cat di botolnya. Menurut gue bagus sih. Simple dan ya kena banget gitu sama apa ya, produk gitu, produk rapih, minimalis. Nah, mungkin akan gue coba beli dan gue analisa yang lain-lainnya ya, wangi lainnya. Gue sih gue mau laporan gitu aja sih Gan. Jadi ya lu kalau mau suka, kalau mau beli juga penasaran dan lebih murah ya nanti gue kasih linknya aja lah ya di bawah tuh biar masuk ke apa namanya, Tokopedia ini gitu. Oh ternyata yang ininya di ini kan di apa di stiker, tapi yang ininya di sablon ya. Oke 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 oke. Ini logonya tuh kayak orang senyum ya, tapi sebenarnya ini adalah logo si itunya nih, si Mandom. Kalau emot icon tuh kan gini tuh. Gue biasanya kalau di apa di WhatsApp atau di chat juga kalau lagi senyum gue gini aja. Oke, menurut gue ini cocok banget buat yang pekerja yang kalem kayak ya duduk di belakang meja, keluar kantor cuma buat makan siang atau pulang gitu. Gitu aja sih menurut gue, dan ini bisa lo dapetin di Tokopedia, Shopee. Link akan gue sampaikan. Oke.
See you. Bye bye.